Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Masih bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Pada kesempatan kali ini tim Raja Wali Nusantara kembali didampingi oleh Pak Ustadz Raja Wali karena sudah kontrak 15 tahun. Ya. Atau Bapak Supardi SAGMM. Selamat datang Pak Ustadz. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan upacara-upacara adat yang ada di Nusantara atau khususnya di Jawa dulu ya kita bahas. Sebagaimana yang kita sering lihat atau sudah didengar atau diketahui bahwa di Jawa ini khususnya di Nusantara umumnya ada upacara-upacara adat. Seperti halnya sedekah laut, sedekah bumi, serentahun, banyak sekali upacara-upacara adat. Kita akan menembak itu dari beberapa aspek secara utuh, asal muasal itu kepentingannya untuk apa, kemudian nanti diarahkan ke tauhid, apakah itu melenceng atau melanggar syariat atau syirik dan sebagainya. Karena kalau saat ini khawatir budaya yang ada itu kemudian dijustifikasi atau divonis sesat. Padahal kan belum tentu. Kita akan berbicara itu Pak Ustadz. Untuk pemaparannya saya persilakan kepada Pak Ustadz Raja Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan keselamatan buat kita semua. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kan ya. Jadi ayatnya sudah familiar. La in syakartum la azidanakum, barang siapa yang syukur akan nikmat Allah maka la azidanakum akan ditambah kenikmatan itu. Wa la in kafartum, jika kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabu syadid, semuanya azab Allah sangat pedih. Jadi la in syakartum la azidanakum wa in la in kafartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, ini sebagai patokan kita untuk berbuat. Nah, kemudian budaya ini adalah alat. Nah, jadi ada aspek yuridis hukum, kemudian ada aspek action atau aspek behavior atau aspek perilaku. Dasar hukumnya adalah siapa yang syukur nikmat Allah maka ditambah kenikmatannya. Kalau kufur azab Allah sangat pedih. Itu kan sederhana. Saudaraku, bahwa di Nusantara ini sebenarnya ada terkenal dengan maritim. Jadi darat dengan laut, luasan lautnya. Bahkan nenek moyang seorang pelaut. Neneknya aja tapi. Nenek moyang. Bapak kakeknya enggak. Kakeknya moyang, neneknya nenek moyang. Artinya bahwa kita ini diwarisi laut yang luas. Maka untuk mengekspresikan dari rasa syukur itu berarti ada beberapa cara kan. Yang pertama yang sangat-sangat didambakan adalah terjaganya ekosistem laut. Terumbu karang banyak, kemudian hasil panen laut. Terumbu karang banyak dan tidak menggunakan alat yang merusak. Kayak bom, racun, pukat harimau. Pukat harimau itu merusak. Jadi melestarikan ekosistem, kemudian menjaga dengan cara yang baik, sehingga ekosistemnya tidak rusak. Ini yang paling utama. Kemudian kita ini secara agraris dapat sinar matahari cukup, maka makanan laut itu kan dari zooplankton.
Dari zooplankton itu yang karena mataharinya cukup, maka zooplankton itu rumput-rumput laut banyak, maka jadilah plankton. Nah, plankton dimakan oleh ikan-ikan kecil, ikan dimakan oleh ikan besar. Dan memang laut kita kaya raya. Itu yang paling utama untuk jaga ekosistem. Kemudian nenek-nenek moyang kita ini juga menjaga dengan cara legendaris, dengan cara metafisika. Belum sampai ke spirit ini metafisika. Metafisika itu sebenarnya mengadakan satu upacara penghormatan kepada fisik, ya, kepada laut dengan cara apa? Sesaji. Sesaji. Nah, sesaji itu sebenarnya juga kalau dari sisi fisik kan, itu kita menyediakan makanan yang dibawa ke laut. Nah, itu kan ada pala buah-buahan, ada apa? Potongan, ada yang binatang, ada korban dipotong palanya di ke laut, buahan. Semua itu sebenarnya simbol bahwa kita menghormati laut itu. Menghormati laut. Adakah ini kemusyrikan? Nah, ternyata kalau itu hanya sebatas menghormati laut dan tetap dalam menjaga laut, ekosistem dan penghormatan laut, itu luput dari kemusyrikan. Nah, musyrik itu ketika kita menyembah laut gitu kan. Nah, jadi sebenarnya nilai kemusyrikan itu tipis sekali. Orang minum pil itu bisa musyrik. Ketika dia bilang apa? Kalau nggak ada pil ini saya mati. Nah, maka dengan lantaran pil ini, maka kita jadi sehat dengan izin Allah. Maka kembali jangkar tauhid menghormati laut itu pun harus dengan tauhid yang benar. Jadi sisi tauhidnya harus dibenarkan bahwa yang punya laut itu yang kita sembah dengan ibadah. Kemudian penghormatan laut dengan menghormati ekosistem dan legenda itu, karena sebenarnya kalau kita bicara sejarah nyata ini bosen. Contohnya nanti ada kita investigasi kayak Gunung Tangkuban Perahu. Kalau dari sisi sejarahnya itu sejarah murni. Nggak mungkin perahu ditendang jadi gunung gitu ya. Tapi dibikin legenda kayaknya kok ganteng gitu loh, Kang Sangguran sama Dayang Sumbi. Itu modelnya kayak gitu. Nah, coba. Nah, ini kan sedekah ritual atau upacara-upacara adat ini kemudian seringkali divonis sesat atau secara tauhid melenceng. Sehingga akhirnya di situ tercipta sekat. Jadi kalangan yang memandang itu sebagai tindakan musyrik jauh, dan kemudian pandangan yang mengatakan bahwa itu tidak apa-apa juga menjauhkan diri dari bahwa ini murni budaya, dimurnikan budaya, tidak dikaitkan dengan agama. Padahal kan sebenarnya tidak ada masalah jika ini bersanding, Ustaz. Betul. Jadi ini perilaku kita dengan ketauhidan itu sebenarnya bersanding. Jadi ada tataran teologi, hubungan hablum minallah. Nah, kemudian tataran ibadah, tataran teologi, tataran ibadah. Ini nggak boleh digugat. Dengan agama Islam menyembah Allah gitu ya, mutlak ya. Tapi kalau tataran sosiologi, nah ini bukan biologi, tataran sosiologi. Sosiologi itu kan kaitan dengan manusia sesama manusia dan manusia dengan alam. Nah, kalau penghormatan itu dilakukan dengan sosiologi dan tidak menafikan teologi, itu sebenarnya sah. Berarti maksudnya yang harus hati-hati itu pada aspek teologinya. Karena saya melihat orang yang berpandangan bahwa budaya ini harus dilestarikan, kemudian ternyata berhadapan atau berseberangan dengan pihak yang memusyrikan atau menyesatkan, akhirnya kan ini ada sekat. Ini ada sekat. Yang saya pahami atau yang saya coba pahami adalah begini. Orang yang berpandangan bahwa ini murni budaya, bukan urusan dengan agama, apakah memahami tentang jangkar tauhidnya atau tidak?
Nah, luput dari jangkar atau tidak itu nggak akan membahayakan tauhid sebenarnya. Ketika dia masih ibadah kepada Allah itu. Nah, kalau ada ketakutan Ustaz, seumpama begini, sedekah laut, kita kan bahas sedekah laut ya, sedekah laut. Seumpama ada ketakutan kalau tidak sedekah nanti laut akan marah, akan gelombang tinggi dan sebagainya. Jadi ritual ini dianggap sebagai sebuah cara untuk meredam amarah dewa laut lah umpamanya, atau gimana itu? Nah, sebenarnya ini nanti ketika jangkar tauhid itu benar, maka sudah nggak ngaruh. Kalau kita Allahu Somad, Allah yang menggantungkan kita kepada Allah, penghormatan bentuk apapun terhadap laut itu ekspresi makhluk kepada makhluk. Toh itu ujung-ujungnya adalah dasarnya tauhid untuk menunjukkan kebesarannya Allah gitu loh. Nah, sekarang begini, menyembelih binatang selain dengan nama Allah atau selain dengan tujuan untuk karena Allah, itu kan ada yang mengatakan diharamkan, jadi bangkai gitu Ustaz ya. Satu itu. Yang kemudian yang kedua, barang-barang atau buah-buahan atau apapun yang dilarung ke laut, itu jadi mubadzir. Gimana? Nah, itu kalau dia menggunakan sisi negatifnya. Tapi kalau dari sisi positifnya, sebenarnya di luar manusia ini perlu nggak makanan, Kang? Perlu. Apakah salah kita memberi makan kepada makhluk yang lain? Seperti Sulaiman waktu ngasih. Seperti Sulaiman memberi makanan. Yang mudah sekali kita punya pelihara kucing. Nah, tulangnya kita kasih kucing. Dari kepalanya kita lempar ke laut, tapi dagingnya kita bagikan. Apakah itu salah? Jadi memang pembenahan terhadap tauhid ini yang menyelamatkan. Gitu loh. Nah, jangan sampai dia punya pendapat bahwa itu musyrik tapi nggak punya solusi. Nggak punya solusi apa-apa. Ini juga akan menjadi setak. Padahal solusinya benarkan tauhidmu, benahin berpikirmu. Karena apa? Selain Allah itu kita juga harus dihormati. Dalam apa? Menempatkan suatu pada tempatnya, gitu loh. Jadi memberi makan kepada makhluk selain Allah itu nggak ada mubadirnya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian gini Mas Ustaz. Ini kan ritual-ritual seperti ini, adakah timbal balik atau adakah aksi dan reaksi dengan makhluk-makhluk metafisik? Seumpama kalau kita memberikan sesajen maka aman. Kalau tidak memberikan sesajen nanti diganggu. Ada nggak timbal balik? Nggak ada. Sebenarnya ini random aja, kebetulan, tanpa sesaji. Kalau memang selamat aja. Dengan saji nggak bisa menjamin itu selamat, karena memang intinya bukan di makhluk, intinya ada di Allahnya. Jadi keselamatan itu di tangan Allah. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayyina rabbana bisalam. Jadi keselamatan itu Allah yang punya. Jadi itu sebagai ritual, sebagai perilaku budaya penghormatan terhadap selain manusia. Tapi itu tidak akan istilahnya akses apa-apa terhadap keputusan Allah, nggak ada. Dengan makhluk pun nggak ada, karena Allah itu semau gua gitu. Jadi bahasanya yang bisa semau gua hanya Allah kan gitu ya. Allah Somad itu independen. Nah, tapi kalau Allah kemudian melihat hamba-hambanya menghormati selain Allah, apakah itu salah? Nah, gitu. Jadi titik letaknya itu sedekah ini memang untuk satu simbol penghargaan. Yang kedua, barang atau sesajen yang diserahkan pun atau yang dilarung pun itu akan ada akses manfaat. Ada akses manfaat. Tapi tidak punya otoritas untuk menolak dan mendatangkan manfaat, itu aja. Ya, jadi sedekah dengan tidak sedekah sama laut saja. akan tetap sunatullah. Karena di situ illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi tauhid itulah yang menyelamatkan semuanya. Kemudian perilaku itu bisa dijadikan suatu budaya gitu ya. Jadi jangkar tauhid yang sehat
budaya yang normatif, kemudian menghormati dengan makhluk yang lain, itu menyempurnakan dari keihsanan manusia. Jadi manusia berbuat baik itu kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam, itu aja. Jadi pada prinsipnya eksistensi dari makhluk itu hanya sebagai ujian. Betul. Ketika ada sesajen, dia berusaha untuk menjadi penguji lah. Apakah kuat atau tidak? Karena banyak sekali yang terjebak terkait sajen ini ya. Seumpama acara hajatan, kalau nggak ada sesajen, nanti angin segala macam seperti itu. Padahal prinsipnya sesajen itu tidak ada kaitan dengan itu. Itu random aja. Itu random. Tapi memang ada dulu sebelum ketauhidan manusia mantap, itu memang diuji dengan makhluk lain, itu betul. Jadi seakan-akan kalau nggak sajen itu akan bahaya, memang dimunculkan oleh makhluk itu. Tapi ketika kita tauhidnya tinggi, maka itu jadi netral. Jadi ketika tauhid kita tepat tinggi. Mampu mengendalikan makhluk, itu jadi netral. Dengan ataupun tersebut sajen tetap tidak ada masalah. Tapi dengan alat sesajen kita berdoa, itu jadikanlah doa kita menuju kepada Allah sesajen hormat kepada makhluk selain manusia, itu aja. Jadi pemilahannya harus jelas dulu ya. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan atau yang situasi yang tanpa solusi dari orang yang berpandangan ini musyrik, tidak ada solusi, dari yang berpandangan ini tidak apa-apa juga tidak ada solusi. Ada gapnya. Maka jadikanlah ini sebagai hasanah, budaya jangan dihilangkan, tapi tauhid dan doa dimunajatkan untuk keselamatan bersama, itu lebih elegan. Ya. Jadi kita saudaraku ya, ini kan sudah berakar, maksudnya sudah berakar, sudah banyak ritual. Secara ekonomi juga menghasilkan sedekah itu menghasilkan ekonomi yang besar karena upacaranya. Namun memang harus hati-hati karena harus diluruskan dulu semuanya. Di satu sisi tauhid harus tetap ditancapkan, dari sisi lain amaliyah atau interaksi sosial dalam bentuk sajian seperti itu juga harus dirapihkan lagi, supaya tidak ada benturan dari aspek sosiologis maupun teologis. Jadi aman di langit, aman di bumi. Jadi semuanya saling sinergi, saling mendukung. Sinergi semuanya. Itu sedekah laut ya Pak Ustadz. Kita nanti akan membahas terkait dengan ritual atau masih banyak ya ritual-ritual di tempat kita itu masih banyak. Dan itu harus kita bahas supaya sinergi menghubungkan antara yang pro dan yang kontra lah, begitu serasional mungkin supaya bisa diterima, tidak untuk dipaksakan tapi minimal dipahami. Demikian saudaraku untuk sedekah laut, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.